Halo Cancer, selamat datang di Love Reading untuk bulan November ya. Energi bisa maju mundur dan bisa terbolak-balik. Ini adalah bacaan umum, tidak bisa cocok untuk semua Cancer ya. Ambil saja yang bermanfaat dan tinggalkan yang tidak. Kalau tidak cocok di bacaan ini, mampir ke bacaan untuk zodiak Moon Rising Venus kamu ya. Cara nyari zodiak Moon Rising Venus kamu, lihat link di description box ya. Oke, dua kartu yang pertama aku ada Cheerfulness dan Enemy. Enemy. Ini bukan lalu musuh. Apa ya? Mungkin enemy ini adalah sekedar orang yang nggak suka sama kamu ya, dan karena ini di sampingnya cheerfulness ini memperlihatkan kebahagiaan sebenarnya ya, kebahagiaan, sukacita bersama teman-teman gitu ya. Nah mungkin si enemy ini adalah sebenarnya orang yang bukan orang yang jauh-jauh gitu, orang yang dekat-dekat aja, berada dalam lingkungan pergaulan kamu, yang mungkin salah satunya ini merasa iri seperti itu ya, merasa iri atau merasa apa ya, dia iri mungkin karena kamu mendapatkan public recognition ya, pengakuan publik seperti itu ya, iri terhadap prestasimu, iri terhadap pencapaian kamu dan apa yang kamu punya seperti itu ya. Ini mungkin juga orang ini gak suka sama kamu karena adanya perbedaan pendapat mungkin ya. Ya intinya enemy itu adalah orang yang emang gak suka sama kita itu. Tapi karena di sini sampingnya ada cheerfulness, kemungkinan ini orangnya nggak jauh-jauh gitu. Ini orang dekat. Oke, berikutnya ada scholar. Scholar ini menggambarkan seseorang terpelajar ya. Seseorang nggak harus setua ini ya. Dan dia bisa juga perempuan sebenarnya. Tetapi orang yang terpelajar, orang yang suka belajar, mungkin orang yang bekerja sebagai guru, orang yang punya, orang yang intelektual gitu ya, kaum intelektual, ya, yang berhubungan dengan seperti itu, yang berhubungan dengan belajar dan intelektual gitu ya. Ada konstansi. Kartu ini sebenarnya adalah ini digambarkan seorang wanita dan dia berdirinya tegak ya, berdirinya tegak, mukanya juga optimis gitu ya. Dia seperti menunggu atau apa ya? Kalau konstansi berarti sikap pantang menyerah di sini ya. Sesuatu yang ajak, sesuatu yang tidak berubah ya. Seperti pilar yang ada di sampingnya ini. Wanita ini tidak, posisi tubuhnya tidak menunduk, tidak sedih, tidak menderita seperti itu ya, tetapi dia seperti orang yang yakin percaya diri gitu ya, yakin dan percaya diri. Nah, dan orang yang konstan artinya mungkin dia melakukan suatu hal itu tidak pantang menyerah, tidak berhenti, dia lakukan terus ya. Nah, ini ada gambaran beberapa karakter di sini ya. Oke, dua kartu berikutnya juga bagus. Ada wedding. Oke, ada wedding. Wedding ini menggambarkan ya benar-benar perkawinan. Mungkin ada yang menikah atau ini bisa meramalkan suatu pernikahan di masa depan ya. Mungkin menikah dengan orang yang punya
orang seperti ini ya, yang terpelajar, intelektual, yang cerdas, yang konstan, yang tekun melakukan sesuatu terus menerus, pantang menyerah. Mungkin ini merupakan gambaran dari karakter atau kualitasnya dia atau kamu. Bisa terbolak-balik ya, tapi di sini ada wedding ini mungkin kalau belum berwujud sebagai pernikahan, mungkin ini juga bisa pertunangan, perjanjian, jadian, mungkin seperti itu ya, dengan orang ini. Tapi hati-hati, ada juga orang, hati-hati, ada enemy, berarti ada orang yang tidak suka mungkin karena iri ya. Ya, orang seperti itu sih banyak. Dan itu ada aja dalam hidup kita ya kan. Jadi mungkin ini bukan sesuatu yang harus menjadi ancaman besar. Ya, rumah. Rumah tangga, karena ya keluarga, membentuk suatu keluarga. Oke, ada Cancer yang akan menikah kelihatannya ya. Akan menikah, akan ya. Karena di sini juga menggambarkan suatu perayaan ya. Suatu perayaan atau pesta ya. Dan kemudian mungkin terwujudnya pernikahan ini juga karena usaha yang terus menerus ya, konstansi, usaha yang terus menerus gitu ya. Jadi walaupun ada orang yang nggak suka ya, biarin aja, itu urusan mereka. Jadi kalau ada orang yang tidak suka sama kita, ada orang yang ngiri sama kita, itu masalah siapa? Itu bukan masalah kita ya, masalahnya dia. Jadi ya tinggalkan aja orang-orang seperti itu, karena ya mereka tidak bermanfaat untuk kehidupan kita ya kan. Kita klarifikasi dengan tarot ya. Ada Three of Earth. Oke. Pengakuan dari quality ya. Ini kalau Earth itu pentacle ya. Jadi biasanya ngomongin tentang hal-hal yang lebih material atau kemakmuran ya. Power, kreativitas, team player. Tapi ini adalah energi Earth, elemen Earth, artinya adalah elemen bumi. Itu sifatnya adalah elemen yang orangnya yang lebih grounded, lebih metodik ya, sistematis juga, nggak belibet. Biasanya kalau orang Earth itu lebih grounding ya. Nih ada pilar, ada ya, ini gambarannya seseorang yang dia tidak hanya orang ini tidak hanya berangan-angan semata, tapi dia benar-benar melakukan suatu usaha yang terus menerus ya. Itu mungkin yang harus kamu lakukan untuk kamu bisa mendapatkan ini, menuju ke pernikahan yang bahagia dan ini rumah tangga seperti itu ya. Usaha yang terus menerus. Elemen bumi ya, Virgo, Taurus, Capricorn, dan ini untuk Virgo, Taurus, Capricorn ya. Kamu dapat elemen Earth lagi, menikmati kehidupan yang agak mewah gitu. Oke. Ya, nih ya. Bersenang-senang gitu ya, enjoy kehidupan yang little luxury ya, kemewahan kecil gitu. Jadi spending quiet time alone. Oke, ini berarti kamu diminta untuk lebih melakukan perjalanan ke dalam diri, successful self employment ya, karena
Pentacle atau Earth ini ngomongin tentang material atau uang, kemakmuran ya. Jadi mungkin ya ini menggambarkan kehidupan kamu yang makmur ya. Dan itu kenapa ada orang yang iri dan tidak suka gitu. Tapi juga kemakmuran ini sebenarnya kamu bangun atas dasar kamu banyak belajar dan usaha yang terus menerus gitu ya. Ya. Jadi ya di sini ada saran melakukan menyendiri, solitude atau spending quiet time itu lebih misalnya meditasi atau kontemplasi atau berdoa seperti itu ya. Itu sebenarnya untuk lebih lebih seimbang gitu. Itu untuk lebih seimbang karena elemen earth ini ada elemen yang banyak hubungannya dengan materi, artinya mungkin banyak di antara kamu yang terlalu memikirkan hal yang duniawi seperti kemakmuran, mencari uang yang banyak, mencari materi seperti itu ya, bersenang-senang ya, atau justru sebaliknya bekerja keras banting tulang untuk mewujudkan impian kamu. Maka di sini diminta kamu untuk juga seimbangnya dengan dengan melakukan meditasi. Supaya apa? Supaya lebih seimbang antara kamu hubungan ke atas dan ke bawah ya. Hubungan bumi dan langit gitu. Jadi kalau earth ini, bumi ini lebih kepada materi, maka hubungan ke atas ada hubungan langit, artinya ada hubungan yang lebih spiritual. Nah, kalau kamu seimbang material dan spiritual, maka nih ya, kebahagiaan ini bisa kamu raih sebenarnya ya. Oke, ada Page of Fire. Ada page itu berarti masih muda ya. Fire element. Fire element ada Aries, Leo, Sagittarius. Aries, Leo, Sagittarius ya. Seorang yang ramah, kreatif, percaya diri, tapi agak mischievous tuh seperti suka menggoda atau nggak jahil gitu ya. Baiklah, ini adalah beberapa karakternya si Page of Fire ini ya. Orangnya masih muda dan punya fire element ya. Aries, Leo, Sagittarius ya. Nah, ini bicara tentang menjadi genuine, menjadi dirimu yang otentik gitu ya. Otentik itu artinya ya tidak menjadi orang lain, menjadi dirimu seperti apa adanya gitu ya. Menjadi diri sendiri apa adanya, nggak peduli walaupun ada orang yang nggak suka sama kita gitu. Mungkin juga orang si enemy ini, orang ini nggak suka karena ya mungkin kita punya kepribadian yang ini ya, beberapa kepribadian atau beberapa istilahnya kualitas yang membuat kamu itu unggul gitu ya. Misalnya ya seperti tadi, kreatif, ramah, percaya diri. Itu yang membuat orang kadang-kadang merasa iri gitu kan. Sekali lagi, kalau ada orang yang iri dan gak suka sama kita, ya itu masalah mereka, bukan masalah kita ya. Oke, ini mungkin akan kena green screen warna ini. Page of Water, dapat page lagi, orang muda nih ya. Tadi Page of Fire, dan sekarang Page of Water. Water element ya, water element tuh Cancer, Scorpio, Pisces. Kamu Cancer ya. Jadi mungkin ini adalah kamu ya. Ini kamu dan tadi ada orang muda juga, Page of Fire ya. Aries, Leo, Sagittarius.
Yang ini kamu, Cancer, Scorpio, Pisces. Oke, a new person enters your life. Ya, ada orang baru memasuki hidup kamu ya. Memang kelihatannya ini ada indikasi suatu hubungan yang baru bisa ya. Oke, begin a new phase. Sebuah relasi, a relationship begin a new phase. Relasi yang memulai fase baru ya. Baik, mungkin ini berasal dari pertemanan juga ya, karena ini ada kartu cheerfulness ini tampaknya bersenang-senang dengan teman. Mungkin dalam pergaulan ini ketemu dengan dia ya. Kemampuan psychic atau kemampuan indera keenam kamu yang ditingkatkan ya, karena ini orang ini si Page of Water ini Page of Cups ya. Ini adalah orang yang intuitif, sensitif, artistik, dan bersahabat. Oke. Itu adalah sifat-sifat karakternya ya. Yang Page of Fire itu kreatif, yang Page of Water itu sensitif dan artistik. Tampaknya perpaduan yang baik ya. Tetapi yang satunya fire, satunya water. Oke, kalau ini menggambarkan kamu dan dia ya, secara elemen air dan elemen api itu sebenarnya ya. Jadi kalau sama-sama kuat nih, mungkin kedua elemen ini bisa jadi berperang gitu ya. Antara airnya sangat kuat, waternya ini sangat kuat, artinya fire pun tidak bisa, dia akan semakin mengendalikan fire ya kan. Kalau fire-nya besar sekali ya kan, kalau air itu seperti air bah, seperti itu ya, air bah, banjir gitu ya, maka api mungkin akan kalah ya kan. Tapi ketika api itu besar sekali dan kuat, air pun juga akan kalah. Jadi kedua elemen ini itu bisa saling mengendalikan sebenarnya. Dan berbahayanya adalah karena water ini adalah faktor emosi. Ketika faktor emosi yang tidak diatur, tidak dikendalikan, nah ini yang nanti akan mengakibatkan konflik. Dan sini ini cuma suatu reminder ya. Dan karena membaca elemen ini ya, karena ada fire dan water, jadi intinya ada pengendalian diri sebenarnya. Oke, ini mungkin cuman kisi-kisi aja karena ada elemen earth, fire dan water ya. Earth itu elemen bumi, itu adalah tadi orang yang praktikal, yang kadang-kadang juga praktikal, metodik itu ya, grounded ya. Itu adalah Taurus, Virgo, Capricorn. Dan ada Page of Fire, elemen api, dia adalah Aries, Leo, Sagittarius. Dan elemen air, Cancer, Scorpio, Pisces. Mungkin juga elemen kamu ya, karena kamu Cancer. Oke, kita klarifikasi lagi. Oke, ada kaset ya. Kaset itu di sini dikatakan ada pola pikir yang udah ketinggalan zaman ya. Conditioning, replaying events, artinya kejadian berulang. Kejadian yang berulang-ulang yang kamu pikirkan. Oke, karena kita tadi niatnya mengklarifikasi siapa enemy, kemungkinan si enemy ini adalah orang yang berasal dari masa lalu kamu, ataukah teman lama atau mantan. Meloncat kartunya, benar-benar jumping ya. Oke. Tadi orang masa lalu, dan ini ada soulmate, ada soul connection, partnership, agreement, soul contract, kontrak jiwa ya. Biasanya kalau udah kontrak jiwa berarti memang hubungan ini, walaupun si orang ini kemungkinan ya,
Jadi ini general reading. Beberapa di antara kamu mungkin ini adalah orang lama ya, yang kembali ke kehidupan kamu sekarang ini, kembali lagi ya, karena ada soul contract ya. Artinya dia memberikan pelajaran baru. Dia masih bukan pelajaran baru, mungkin ada pelajaran di antara kamu sama dia yang belum selesai gitu ya. Apa dong pelajarannya supaya selesai ya? Kalau sama orang yang gak suka sama kita, diapain? Dimaafin aja ya. Karena kalau tidak dimaafkan, maka malah dia nanti gak akan pergi, ya kan? Kartu ini sudah dikocok dan keluar lagi. Membuat pilihan yang sehat dalam hidup dan cinta. Cinta diri, merawat diri, menjadi lebih bahagia. Oke. Menjadi lebih bahagia. Oke, sekali lagi ya teman-teman, tadi kalau memang si enemy ini, kalau ada orang yang gak suka sama kita, ngiri sama kita, ya itu masalah mereka gitu. Tapi kenapa ketika mereka terus hadir di dalam kehidupan kita, itu gunanya untuk apa sih? Ya kan, untuk pertumbuhan diri gitu ya. Tetapi sekali lagi di sini dikatakan disuruh lebih mencintai diri sendiri gitu. Artinya mungkin si enemy ini sebentar, kalau dia orang yang dari masa lalu dan di masa lalu membuat kamu tidak bahagia ya, artinya mungkin dia membuat kamu banyak berkorban, banyak makan hati, seperti itu ya. Dan di saat ini dikatakan bahwa ya sekali lagi, kalau kamu gak usah mikirin dia gitu ya. Kita gak perlu bertanggung jawab dengan perasaan orang lain sebenarnya ya. Kalau ada orang yang gak suka sama kita, itu bukan tanggung jawab kita untuk menyenangkan dia, itu masalahnya dia. Jadi hargailah dirimu, jangan menyalahkan dirimu ketika ada orang yang gak suka sama kamu, yaitu pilihan dia mau suka atau enggak sama kita. Yang penting kan kamu tidak menyakiti dia, yang penting itu. Yang penting kamu tidak menyakiti dia, yang penting kamu tidak berbuat hal yang negatif ke dia ya. Jadi pilihan yang sehat dalam hidup dan cinta itu juga memilih orang yang apakah dia memang benar-benar support dengan kamu atau dia hanya menyakiti kamu, ya kan? Pilih orang-orang yang setia dengan kamu, orang-orang yang bisa seiring sejalan dengan kamu ya, menjadi sahabat gitu. Kalau si orang ini udah kamu baik-baikin dan tetap aja nggak mau, ya udah tinggalkan orang ini ya kan. Itu kenapa di sini ada scholar yang mengindikasikan belajar, artinya ya belajar. Si enemy ini datangnya emang untuk kita, itu untuk belajar ya, belajar supaya kuat nih loh berdiri seperti si orang wanita ini yang melambangkan konstansi atau keajekan. Jadi dia udah dengan banyaknya badai dan ujian, dan dia belajar, dia akan jadi tegak berdiri seperti itu. Nah sebenarnya ini mungkin makna lain di balik ini ya, makna lain yang lebih inner gitu ya. Nah ini ada wedding ya, berarti mungkin ada ya berkat pernikahan seperti itu atau jadian, karena ini juga ada soulmate ya kan, soul connection ya. Mungkin ya wedding ini menggambarkan adanya ikatan soul ini ya. Kalau ini bukanlah secara harfiah, bukan benar-benar suatu perkawinan, mungkin ini menggambarkan ikatan jiwa atau kontrak jiwa. Itu artinya ada pelajaran yang harus dipetik ya,
Oke, nih. Nah, watching, looking, stalking. Kamu lihat si enemy ini, dia kayak di belakang pohon dan mengamati, ya kan, stalking. Nah, mungkin si orang ini emang stalking sama kamu, ya, mengamati gerak-gerikmu, mungkin ya, diam-diam, ya, menunggu kamu lengah seperti itu, ya. Nih, atau ini, ya, sekali lagi masalah persepsi, ya, persepsi. Kalau ada orang yang tidak suka sama kita, itu bukan karena kita yang salah, itu masalah mereka gitu ya. Yang penting kitanya nggak membalikkan apa itu dengan perbuatan yang sama-sama buruknya dengan mereka. Kalau mereka ngiri dengan pencapaian kita, ya maafkan aja, sudah, biarin aja, ya kan. Kita tidak perlu membalas dengan perbuatan yang sama dengan yang mereka lakukan, ya kan. Memaafkan tetapi tidak mendekati. Lebih baik menjaga jarak dari orang-orang seperti ini. Tapi yang penting kita tidak berbuat jahat sama mereka. Kita tidak berbuat jahat, kita tidak punya niat yang jahat sama mereka, ya kan. Aku mau membuka dari Romance Angel, apa sarannya untuk situasi ini, ya. Kalau si enemy ini memang sebenarnya adalah orang yang datang lagi dalam kehidupan kamu, yang memberikan pelajaran, ya itu tadi, ya, hentikan, petiklah pelajarannya dengan memaafkan dia, dan ya udah, kalau udah memaafkan lebih baik jauhin aja, karena orang seperti ini adalah orang yang toksik biasanya. Bagaimana kalau tidak bisa dijauhi? Ya berarti harus ada sesuatu yang masih belum selesai di antara kamu sama dia, ya. Kenapa soul contract, ya, soul contract, ya. Ada hal lain lagi yang perlu dipelajari, diselesaikan pelajarannya. Ya, ada new love, ada seseorang yang membuat kamu jatuh cinta nih. Tapi ingat, ini energinya bisa bolak-balik, ya. Ada cinta baru, artinya oke, lucu ya. Tadi ada soal kontrak dengan orang lama, tapi ini ada cinta baru. Hati-hati kalau bukan hati-hati sih, ya, semuanya pasrahkan pada Tuhan, ya. Mungkin saja cinta barumu ini sebenarnya adalah orang dari kehidupan yang lampau yang datang lagi untuk memberikan pelajaran, ya, untuk memberikan pelajaran dalam kehidupan kamu. Angels, please. Oke. Let go of control issue. Lepaskan keinginan untuk mengendalikan segala sesuatu, ya, dan biarkan situasi ini unfold naturally, terbuka dengan sendirinya. Nanti akan terbuka dengan sendirinya siapa sih enemy ini, apa maksudnya, apa pelajaran yang pasti kamu ambil, ya. Dan ini new love kamu ini siapa? Apakah benar dia dari kehidupan lampau kamu yang datang memberikan pelajaran karena adanya soul contract, ya. Ada pelajaran yang harus diambil, ya. Oke, satu lagi, ya, angels, jump card, please. Thank you, angels, thank you so much. Oke, karir dan finansial, keuangan dan karir, ya. Keuangan dan karir mempengaruhi kehidupan cintamu saat ini, ya. Tadi aku bilang kan di depan mungkin ada orang itu iri karena kamu makmur, kamu berprestasi, ya. Kamu berprestasi, kamu mencapai banyak hal, mungkin dia iri dengan apa yang sudah kamu capai, iri pada apa yang kamu miliki. Nah, seperti itu, ya.
Jadi ya sudahlah, itu juga reminder buat kita untuk rendah hati ya, karena di sini aku melihat kamu juga kesuksesan dalam finansial, dalam karir ya, kesuksesan dalam materi, dalam studi juga ya. Jadi tetaplah rendah hati ya. Tantangan kita ketika kita mendapatkan banyak hal, banyak berkat adalah bagaimana kita tetap rendah hati ya. Bersyukur ya, karena ya itu semuanya sebenarnya adalah berkat dari Yang Maha Kuasa, karena kita terus menerus berusaha, karena usaha yang terus menerus, konstansi ini, itulah yang membuat keberhasilan. Sehingga mungkin ada orang yang tidak suka, ada orang yang ingin berniat tidak baik sama kita ya kan. Ya yang penting kita mawas diri, tidak membenci dia, tidak membalikkan perbuatan jelek ke dia, enggak, tetap rendah hati aja dengan segala kesuksesan kita. Dan kalau memang si orang ini emang dari kehidupan lampau dan datang kembali untuk memberikan pelajaran, ya kita harus memetik pelajarannya apa yang perlu ya, memaafkan atau melepaskan, seperti itu ya. Oke. Semoga menjadi renungan untuk Cancer ya. Terima kasih sudah menonton. Kalau ini bermanfaat, please like, subscribe, share ke semua sosial media kamu. Dan buat yang udah subscribe, terima kasih sudah mendukung channel aku ya. Sampai jumpa lagi. Bye-bye.